Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu manajemen PTIK. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu manajemen. Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi berupa kegiatan perencanaan, penyusunan, dan mengusahakan sumber daya yang dimiliki organisasi bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Dan apa itu PTIK? PTIK adalah pendidikan, teknologi informasi, dan komunikasi. Sehingga manajemen pendidikan itu adalah mempersiapkan atau membekali para calon pendidik demi mencapai suatu tujuan untuk mencapai tujuan pengetahuan manajemen. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu manajemen sekolah dan kelas. Manajemen sekolah merupakan pengaplikasian ilmu manajemen dalam bidang persekolahan. Tujuan dari manajemen sekolah adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Fungsi dari manajemen sekolah adalah yang pertama, merencanakan cara dan langkah-langkah mewujudkan program sekolah. Yang kedua, mengkoordinir kegiatan anggota staf pengajar dan tujuan sekolah yang ditentukan sudah tercapai atau belum. Yang ketiga, menilai pertumbuhan kemampuan mengajar setiap guru. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu kepemimpinan pendidikan, di mana kepemimpinan secara umum adalah sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mendorong serta mengajak, menuntun, mengarahkan orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut sehingga mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi utama dari kepemimpinan pendidikan adalah yang pertama, membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, membantu kelompok untuk ikut serta dalam menetapkan dan menjelaskan suatu tujuan. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam mengambil sebuah keputusan bersama kelompok. Selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat, yaitu sistem informasi manajemen. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategis bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kelima, yaitu manajemen implementasi kurikulum. Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan bagi siswa berdasarkan program pendidikan siswa, melakukan kegiatan belajar sehingga mendorong perkembangan sesuai dengan tujuan pendidikan. Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat meningkatkan kualitas interaksi mengajar. Fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, meningkatkan keadilan bagi peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas kinerja guru dalam proses belajar mengajar.
Selanjutnya materi yang keenam yaitu manajemen peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan. Manajemen peserta didik adalah usaha atau bagaimana mengatur peserta didik dari semenjak mereka masuk sekolah sehingga mereka lulus sekolah. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan. Tujuannya adalah yang pertama mempertahankan tenaga kerja serta memperbaiki kapasitas yang dimiliki. Yang kedua, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi dan membantu mengembangkan kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang ketiga, menciptakan kerja yang harmonis. Materi yang ketujuh adalah manajemen peningkatan mutu pendidikan. Manajemen peningkatan mutu pendidikan merupakan upaya penyusunan program dan pelaksanaan yang dilakukan berorientasi kepada perbaikan kualitas input, proses serta output dari sekolah dari keadaan sebelumnya sehingga menjadi lebih baik. Manajemen mutu sekolah juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan minat peserta didik, guru, serta kebutuhan masyarakat setempat, dan juga memiliki fungsi pokok dalam manajemen mutu pendidikan, yaitu pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, dan pelaksanaan. Materi yang ke-8 yaitu supervisi pendidikan. Supervisi adalah mengawasi orang lain yang mempunyai jabatan lebih tinggi ke orang yang jabatannya lebih rendah. Fungsi utama supervisi merupakan pendidikan yang ditujukan kepada perbaikan atau peningkatan kualitas pengajaran untuk mengidentifikasi kebutuhan guru, kemudian meningkatkan kemampuannya, dan juga meningkatkan suasana belajar mengajar tercapai sebaik mungkin. Fungsi supervisi yaitu yang pertama, mengatur semua usaha sekolah, memperlengkap kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, memberikan fasilitas dan penelitian terus-menerus, dan memadukan dan menyelenggarakan tujuan-tujuan dari pendidikan.